Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara, kita maklum bahwa solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk solat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan solat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar solat kita itu sah. Yang kedua, agar solat kita itu qabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, solat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, solatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara qabul, Pak, solat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal qabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah qabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat, hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, enggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya, dengan cara kilat khusus, super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam solatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu tes case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul. Sembahyang Imam Ali.
2 rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum, wassalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang hijau ya Rasul. Setelah menjawab yang hijau, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang hijau aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana li? Yang hijau saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama sudah sah dipandang khusyuk solatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang solat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan solat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah. Sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik. Karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita nggak tahu artinya. Sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembayangnya kayak gua. Nah, sudah masuk iblis. Jadi, dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti bener irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan.
Kalau di depan saudara ada 2 buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana? Jamu. Jamu apa sirup? Jamu. Sirup apa jamu? Jamu. Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan. Pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu, pahit. Puasa jamu, pahit. Jihad jamu, pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzakh, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzakh, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh, nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis nggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabuk lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, nggak bakalan kena, dikebohongin. Nggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah.
persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah 1/4 jam masih ama ba'du. Apa mau dibilang ama ba'du? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita nggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam, merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya nggak tetap? Ada. Yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, taubat mau urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang berenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'i sayyi'atal hasanah.
perbuatan salah ikuti dengan kebajikan, dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah nggak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, modenya breakdance, modenya joget, modenya jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surak, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci. Baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat. Tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati kesenggol perempuan juga sayang sama wudu.
Tapi kalau nggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu. Untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin. Belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mu'minun yudawi mu'alat toharoh. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatat-pelotot, nggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar, dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ke-9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia nggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau nggak mabokkan nggak haram. Yang memabokkan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih. Orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar. Orang mukmin yang tidak suka marah-marahan. Kalaupun terpaksa marah, tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi nggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit, tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi.
Nggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis. Dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa menjadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Karena beliau manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh kagak punya pikiran. Ya, kagak level. Kambing mah nyontohnya kambing, kebo nyontohnya orang, nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa, manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, itu perintah masuk akal, predispositionnya sama. Kalau disuruh nyontoh malaikat mah ribet kan. Malaikat bagaimana nyontohnya, dia mah tidur kagak, makan kagak, sama duit budeg, sama perempuan kagak open, lah susah nyontohnya. Ya, Superman tuh biar hebat nggak bisa dicontoh Superman, bagaimana terbangnya, lagian pakai celana dalam di luar ban, nggak bisa dicontoh Superman mah. Nabi kita manusia utuh, cuman sungguh pun manusia, kualitasnya beda. Ini namanya basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi jangan samain, bobot bibitnya beda. Contoh, kita nih manusia, kita tidur. Nabi kita manusia, beliau tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tuh bedanya sama kita tuh. Tidur kita keblek, asal tidur habis-habisan. Lagi kita manusia, kita keringetan. Nabi kita manusia, keringetan. Keringet Nabi harum wangi, bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringet kita udah rasain aja masing-masing dah, jangan pakai dikebet udah. Contoh lagi, kita nih manusia nih, kita beludah nggak? Nabi kita manusia, beliau juga beludah. Ludah Nabi obat, ludah Nabi. Itu kan waktu mau hijrah kan sama Sayyidina Abu Bakar, sampai di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar bilang, saya turun duluan ke gua ya Rasul. Ngapain? Bersihin gua, takut ada binatang berbisa. Silakan turun. Sayyidina Abu Bakar bersihin gua, bener tuh, tangannya digigit kalajengking, sakit, ngebet, bengkak. Kalajengking Arab
Ya emang di Arab kejadiannya. Wuher nyaut aja bareng. Ditahan aja. Udah aman ya Rasul, silakan turun. Lama-lama dalam gua berduaan kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar mukanya pucat. Nabi tanya, "Ma baluka ya Abu Bakar?" Abu Bakar kenapa? Enggak apa-apa. Berat meninggalkan Mekah? Enggak. Malas hijrah ke Madinah? Enggak. Takut diubur-ubur Quraisy? Orang kata enggak, itu mah enggak. Lah kenapa muka kamu pucat? Tangan digigit kalajengking. Ngapa nggak ngomong dari tadi? Saya nggak mau nyusahin Tuhan ya Rasul. Biar saya tahan, asal jangan nyusahin Tuhan. Jangan begitu kau. Sini tanganmu, diambil sama baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, diludahin, ringkes, sembuh saat itu juga. Ludah Nabi. Pengen tahu kita yang ludahin, bengkak campur koreng. Satu tuh alasannya kenapa Nabi dijadikan contoh, karena manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia pasti bisa dong ya. Yang kedua, karena tadi kata Bang Haji Umar, pribadinya itu pribadi yang multidimensi. Mau nyontoh apa? Pak, saya ini pengusaha Pak. Nabi umur 9 tahun udah ke Syria tuh, dagang lintas negara Syam tuh. Saya jenderal Pak, Nabi mimpin tentara di medan perang Mas. Saya mau balik Pak, Nabi dakwah Bung. Saya guru Pak, Nabi ngajar Mas. Innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, guru umat, guru bangsa. Saya politisi Pak, Nabi diplomat ulung Bung. Saya presiden Pak, Nabi mimpin bangsa dan negara Mas. Saya kepala rumah tangga Pak, Nabi punya anak bini Bang. Ayo lempengan mana dulu cari ngomong. Malah Nabi Isa tuh nggak bisa jadi contoh bagaimana membina rumah tangga bahagia. Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa? Nggak ada Mas. Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin. Ya, Nabi Isa belum sempat kawin. Ada pengikut Nabi Isa menyangka nggak kawin ajaran Nabi Isa, pada ngikut lagi nggak kawin. Tuh pastor tuh mubazir. Orang dikasih perabotan. Bang bener, saya kalau dalam Islam kiai kagak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Kalau kagak ada giro-giroan, botak rambut. Makanya Bang Haji Umar cerita poligami saya girang banget tadi. Bukan yang ngomong ahlinya soalnya. Dadah gitu aja deh ya. Nah kata Imam Busair ini yang dahsyat, ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi ashkarin hina talqahu wa fi hasham. Sepertinya kehebatan Rasulullah itu sama baik sendiri maupun di tengah tentara. Artinya begini, orang hebat banyak, tapi yang hebat di mana-mana susah nyarinya. Baginda Rasul ini lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, ada di pasar hebat, lagi di masjid hebat, di medan perang hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di depan sahabatnya hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Lah susah nyari orang begini Bang ya. Kita mah hebat juga setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya diem aja. Nih di depan bininya dia kagak hebat dia mah. Oke, lalu kalau begitu soalnya apa yang mau kita contoh? Saya sampaikan 3 aja. Pertama,
Nabi kita ini tokoh yang sejak kecil udah ditempa kesusahan. Bu, tadi kata Bang Haji, Islam mengangkat derajat kaum perempuan karena perempuan banyak melahirkan orang besar. Lihat Sayyidah Aminah, ibunda baginda Nabi, melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Meninggal suaminya, sedih hatinya, remuk perasaannya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi bernama Muhammad, diasuhnya penuh kasih sayang, diantarnya menjadi orang besar dan memang dibesarkan oleh Allah. Itu contoh tuh Bu. Bilangin anak-anak tong, bocah, Nabi ngangon kambing tong, sekolah tong, jadi orang gede. Baba lu tibang tamat SD, lu sarjana lu. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat lu. Biarin malu, baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Bu, anak sekolahin, gelang doang digedein lu. Nih kan kita Betawi nih pendidikan ngentengin banget kotan. Udah dong, jangan tinggi-tinggi sekolah udah. Ngapa mak? Baba lu kagak sekolah, hidup noh. Hidup dong, pun jamu monyet juga hidup. Bu, anak sekolahin. Mahatma Gandhi, kecilnya begeng, ceking, cacingan, liatim. Emaknya tuh, Gandhi sekolah nak, Gandhi belajar nak, Gandhi jadi orang besar nak. Kalau perlu belajar ke Inggris, biar Inggris menjajah kita. Gak apa-apa kau sekolah ke Inggris, tapi jangan jadi Inggris nak. Jangan pacaran sama bule, jangan sentuh minuman keras. Gandhi jadi orang besar. Mahatma Gandhi tumbuh karena dorongan emak. Mak, udah yatim. James Watt, Kang Bandrek. Emaknya tuh yang dorong tuh jadi orang besar. Belum lagi perempuan yang jadi besar. Di Indonesia ada Kartini, di Jawa Tengah ada Dewi Sartika, di Jawa Barat Dewi Sartika, di Bengkulu ada Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Malahayati, disusul kemudian oleh Cut Nyadin, baru kemudian muncul Cut Koko, Cut Meme, Cut, ya udah tak cut lain dah. Nabi ke remajanya nggak dikolokin, tegar, tahan bantingan, nggak cengeng. Begini bang, kalau bahasa kita nih, bahasa Betawi nih, orang mah bang kalau udah biasa susah ketemu susah nggak kaget udah. Ya kita Betawi kan mah susah udah nukangin. Susah mulu. Saya santri nih biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mat, dikasih daging ayam lah nambah, emang apa? Orang mah kalau biasa susah enak nggak kagetan. Saya santri biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel lah pules nggak? Tapi yang biasa tidur di hotel suruh nginep di masjid encok. Makanya kemarin tuh waktu menteri-menteri baru dilantik tuh saya ngarepin tuh, mudah-mudahan nih menteri ini begitu dilantik bacaannya nawaitu sauma ghadin. Lu pada niat puasa dulu dah, entaran. Puasa kan bukan kagak boleh, nunda doang, nunda puasa mah. Tempe boleh maghrib, tahu boleh maghrib, air kelapa boleh maghrib. Lu menteri pada mau naik mobil mewah boleh, ntar kalau ekonomi udah mendingan, rakyat udah pada legaan napasnya. Ya sebab apa? Itu duit buat mobil para menteri kan duit negara. Duit negara kan duit rakyat. Duit rakyat kan duit gue juga, itu ada di situ.
Engko bayar pajak. Sayangnya kebanyakan pejabat kita asal dilantik aja bacaannya Allahumma lakasumtu. Niat buka puasa. Orang buka puasa kan kemaruk apa jadi gares. Ya. Bu, jadi benar Islam mengangkat harkat, derajat, martabat kaum perempuan. Kata Bang Haji Umar tadi, dengar nggak tuh? Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak. Coba pikirin, ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Ini bagaimana ngitungnya jadi? Ini jadi kerok begini nih ngitung nih. Jangan takut ngadepin susah. Hidup nih keras, kerja keras, perseringat banting tulang. Ya Bu. Satu. Yang kedua, contoh dari Nabi, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang bahkan sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi orang yang kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud Rasulullah. Aspek ibadah apaan? Hei, diam-diam giliran gue ini ngomong. Lo ngomong lagi udah gue pulang. Canda neng. Udah gantian ya. Ya. Apaan urusan? Orang yang dosanya udah dapat jaminan ampun kalau salat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Semurat. Oke. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya menghadiri haul akbar Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, haul ke 609. Dari situ saya ke Surabaya ikut zikir sama keluarga besar Tarbiyatul Qulub. Waktu zikir saya terkejut, ada kalimat yang dibaca ratusan kali menyentak perasaan saya. Kalimatnya sederhana, kita hafalah, yaitu kalimat ana Abdullah. Dibaca ratusan kali, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah, ana Abdullah. Buat saya itu menyentak karena memperteguh komitmen saya hamba Allah, saya hamba Allah. Ah, itu mah Pak Zainuddin kan biasa, itu mah kita semua juga hamba Allah. Betul. Ayo kita bikin luar biasa. Saya mau tanya, Bapak, Ibu hamba Allah apa bukan? 3 orang. Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Nah, kata ibu sendiri. Kalau kata sendiri pan namanya pan ngaku. Ya, orang ngaku mah boleh dong, tiba ngaku namanya juga ngaku. Cuman diakuin apa enggak kita pan belum tahu. Ngaku mah murah, diakuin mahal. Ya, yang gampang dah. Ibu kenal sama Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama ibu? Lo ngaku, lo ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Berapa banyak orang mulutnya hamba Allah, perbuatannya menyatakan dia hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, hamba setan, budak nafsu.
nggak sesuai ucapan sama perbuatan. Yuk jadi hamba Allah yang beneran, jangan separuh-separuh. Kita mapan asal sakit mah hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, lagi sakit, sehat ya dikit keder, nyari masjid nggak ketemu. Apalagi kata Bang Haji tadi nih, kita nih kan zaman entertain nih, orang pada pintar bikin bungkusan sekarang Bang ya, abad entertain, orang pada bangun pencitraan. Tadi itu kiai sama dukun tipis bedanya. Dukun pada pasang iklan sekarang, ketik reg. Waduh, sampean lahir hari Selasa, nggak cocok di air, ono di hutan sono, larang udah dagang es jadi berhenti, nggak cocok di air. Bu, nih zaman nih siapa pakai apa, siapa mau jadi apa kagak urus nih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masyarakat kita ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh satu hari tabrakan di jalan kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak bener ngerubung. Cari akal nih wartawan, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin ya. Dia kagak tahu yang ketabrak siapa, main ngakuin aja saya bapaknya korban. Lu makan lu jadi bapak monyet sono lu. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh ya. Nabi palsu, aliran aneh ya, ini bid'ah, itu bid'ah kuno yang kayak begitu. Capek kita ngurusin begitu, udah kelewatan ya. Yang tahlil terusin, yang kagak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabok masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak kurang kerjaan, akhirnya rame turu-turu kita. Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Kata Bang Haji Omar tadi, rukun antar umat seagama. Turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat boleh, marahan jangan ya. Tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang nih, dia datang aja nggak rukin. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Nggak, dia mah akur ya Bu. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah, ada imam ada makmum ya. Nih rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, mau memilih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak
Sebab apa? Sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting bang. Makmum mah siapa aja boleh ya, tiba ngikutin dia mah. Ngaji dia mah gimana kayak nggak ada bab pemilihan makmum, nggak usah, makmum mah kagak usah dipilih, siapa aja boleh ya bang. Tuh orang budak bang boleh jadi makmum, bacanya kagak fasih boleh jadi makmum, ketinggalan 1 rakaat boleh jadi makmum, tapi enggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama a'lamuhum, kata Nabi, orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsirah. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, bu, ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya. Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin, maksudnya bu, jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah paham dulu. Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok. Nah, yang kagak pelok suruh jadi imam. Kenapa? Nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin. Susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor, rakyat mau yang ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum nggak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudan makmum. Ya, nyambung. Jangan udah diangkat jadi imam saenake dewe. Salat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum ikut mengikut, cuman bari ngancem. Besok gua tawiatin balik lagi udah. Kagak nyambung. Kalau nggak nyambung tuh capek, bu. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Kagak nyambung. Orang buta diajak senyum, bagus sih maksudnya, cuman kan rada mubazir. Orang kagak paham. Cari pemimpin yang nyambung. Kalau memang masyarakatnya suka tahlil, cari pemimpin yang suka tahlil. Rakyatnya suka maulid, cari pemimpin yang suka maulid, supaya nyambung, kagak pegel kita. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi ibadahnya luar biasa. Bu, kita ini perlu Allah. Kita ini perlu Allah. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti pulang. Bolot, bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal.
Kan tadi Bang Haji Omar udah bilang tuh, muda mati. Ya. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya. Perantau mah mesti pulang. Sini mah kita ngendon doang, ngendon taran. Mula-mula pan Bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah. Dari sana pindah ke alam rahim, alam kandungan emak nih. Pernah tinggal di situ 9 bulan tuh, ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan, kelamaan ngetemnya itu. Dari sisi ini mau pantas ibumu, bapakmu, karena alam rahim, fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak. Kita mah orang laki mah, kita mah pan investor gitu mah, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak tuh, ya mak. Pabrik. Anak-anakku remaja, pemuda yang hadir, masya Allah, emakmu, emakku, emak kita semua nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih mana. Dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih, muntah nggak urus. Mending ada yang dikeluarin mah enak, lega. Ini kagak ada apa-apanya. Bener mak. Yang dipengenin yang kagak musim, lah kan setengah mati lagi urusan. Tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok bener lu, gue heran. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan orang yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta, banyak rampok lagi di gurun pasir Baduy itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan, orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga, kepada lingkungan. Saya dulu masih zaman ada almarhum kakek saya, engkong. Kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir Kong." Engkong saya ketawa, "Biarin, bukan salah air, habis salah lo." "Salah kita bagaimana Kong?" "Lah lo tempat air lo tempatin. Yang punya tempat datang ya kagak ngerti, ini tempat gua, ini di sini nggak pada lo, lah banjir." Engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise Pak. Air kan bukan musuh, air kan temen kan kudu punya tempat. Lalu kagak punya tempat, pantas kemana dengan ayam, banjir. Ya, dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makro buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya,
Kenapa makruh Kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak Kiai, kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan Susno 2Ji. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin. Inilah barangkali sekelumit